Selamat datang di video wawancara kami. Perkenalkan, saya Gabriela Nastiti dengan Prodi Akuntansi dan rekan saya Nurul Hanis dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, pada video ini kami akan membahas sebuah profesi yang menarik, yaitu bagian dari broadcast. Ya, oke. Bersama narasumber, kami akan mengupas tuntas tentang tugas, tanggung jawab, hingga pengalaman menarik dari profesi ini. Selamat menyaksikan. Oke, nah kali ini kita bersama dengan narasumber kami. Perkenalan diri dulu, Pak. Baik, nama saya Setiawan Riko Putro, saya bagian broadcast operation and engineering di MNC Vision. Oke, kali ini kita langsung aja ya, Nis ya. Langsung aja. Jadi kita di sini izin untuk mewawancari Bapak mengenai tentang kerja Bapak yaitu di bidang broadcasting. Yang pertama itu kita pengen tahu apa sih tugas utama seorang pekerja di bidang broadcasting? Di broadcasting sesuai namanya broadcasting, kalau di bahasa Indonesia kan berarti siaran, penyiaran. Berarti tugasnya siaran. Terusnya kita di bidang teknis, berarti menyiapkan secara teknis untuk penyiaran. Jadi dari menyiapkan di menerima siaran, mengemas sampai kemudian mengirimkan. Utamanya memang mengirimkan ke agar siaran dapat diterima oleh penonton atau pelanggan. Oke Pak, jadi di broadcast ini siapa aja sih yang terlibat di dalam tim? Ini ada beberapa kelompok. Satu ada tadi yang namanya operation and engineering. Yang pasti alatnya engineering ya. Engineering berarti support di alatnya, segala macam alat, persiapannya, alatnya segala macam secara teknis banget itu tim engineering. Kemudian di operation itu ada mulai dari mereka memonitor siaran. Jadi kita kan siaran channel banyak dan kita untuk pelanggan kita harus jamin bahwa siaran yang kita kirim ke mereka itu bagus gitu. Ada gangguan kita mesti action segera. Jadi ada tim yang kalau ada gangguan kita langsung action cari gangguannya, bekerja 24 jam gitu. Termasuk mungkin ada sensor atau ada materi yang harus diganti, nanti bisa diganti dirilis dengan materi lain. Kemudian yang di tadi operation ya, engineering, kemudian ada operationnya untuk monitor, termasuk menjaga servis ya. Jadi misalnya di sini kalau kita nonton, kita bisa lihat acara berikutnya apa sih, sampai satu hari ke depan itu kita bisa tahu acara di channel itu apa aja. Kita menyebutnya itu adalah EPG, electronic program itu ada. Terus kemudian ada beberapa channel yang kita ada sinopsisnya juga seperti itu. Dan kita masih support itu untuk beberapa channel. Kemudian yang lain mungkin itu ya yang untuk ekspor sebenarnya kita juga ada channel beriklan, jadi kita bisa ada tim yang menggunakan proses penjadwalan segala macam untuk iklan gitu. Oh, berarti ada banyak sekali ya? Banyak sekali tim yang terlibat di broadcast. Oke, transisinya nih Pak, dari mulai institution dari transisi ke siaran digital ke streaming itu awalnya. Oke, sebetulnya kalau MNC Vision itu sebetulnya dari siaran satelit sebetulnya. Itu untuk khusus PTV sebenarnya dari awal sudah digital sebetulnya. Sebetulnya udah digital, kita nggak beda dengan terestrial ya. Terestrial memang dimulai dengan analog, dan analog itu aja baru sekitar November tahun 2022 ya. Itu analog itu artinya baru semua dipaksa, kenalpotnya dimatiin baru digital naik kan gitu. Tapi digital sebenarnya lebih awal dari itu juga udah mulai jalan ya. Tapi kita udah dari awal itu udah dari 1997 ya. Itu starting point-nya udah digital. Kan kita kalau misalnya teknologi yang kita gunakan adalah DVD, digital video broadcasting. Itu dari pertama kali naik siaran satelit udah seperti itu. Jadi lo dari awal
udah digital. digital. Terus ngomong streaming tadi, ngomong streaming ya. Streaming sebetulnya kita nggak jadi streaming karena kita satelit ya, siaran kan kita terima. Kalau streaming kan kita pakai internet gitu. Nah untuk yang streaming itu ada di sister company kita ya. Jadi berarti nontonnya pakai Vision Plus. Nah, Vision Plus pernah dengar Vision Plus? Nah, Vision Plus itu berarti yang pakai streamingnya OTT. Kalau pekerjaan broadcasting sendiri itu biasa dilakukan di mana sih Pak? Kalau di TV terrestrial mungkin ada siaran RCTI misalnya punya tempat kita ya semua di siaran masalahnya nanti, tapi dia punya jangkauannya kan terbatas di terrestrial, sehingga selain kerja di sini biasanya dia punya stasiun daerah. Nanti berarti kan perlu orang di stasiun daerah. Kalau di sini siaran satelit kelebihannya adalah dibanding terrestrial adalah siaran satelit itu bisa seluruh Indonesia terjangkau. Jadi tempat katanya di sini aja. Ada yang bekerja secara broadcast, secara teknis nggak ada yang di mana-mana. Kecuali mungkin semuanya ya kan. Tapi kalau misalnya secara teknis sendiri, broadcastnya nggak ada di sini. Langsung kita siaran, terimanya udah langsung seluruh Indonesia karena pakai satu yang paling mudah lebar seluruh Indonesia dapat. Berarti pusatnya di sini ya? Ya. Oh nggak ada. Tapi kalau misalnya semacam RCTI gitu, di RCTI Pak di setiap daerah dia harus punya siaran terrestrial kan, karena dia jangkauannya terbatas terrestrial gitu ya, artinya udara tapi jangkauannya terbatas gitu ya. Mengapa penting untuk menjaga kualitas konten broadcast? Kualitas konten sebetulnya kalau di siaran kan ada KPI gitu. Jadi siaran juga dijagain kualitasnya juga, karena itu kan juga menjamin satu yang pasti penonton juga milih konten yang berkualitas bagus ya. Jadi ya satu kalau bikinnya nggak bagus dan nggak bagus ya nggak nonton. Jadi harus dijagain, kemudian aturan KPI itu juga harus dipatuhi. Jadi siarannya juga harus sama. Ada beberapa kayak ada misalnya kayak rokok gitu, misalnya iklan rokok itu boleh tapi harus di atas jam yang tidak di atas jam 10 baru ada iklan rokok gitu. Jadi kalau misalnya jam segini nyari iklan rokok di TV harusnya nggak ada. Kalau ada pasti ditegur sama KPI. Harus dipatuhi. Juga terakhir ini bagaimana khususnya di TV ini untuk menghadapi persaingan dengan langganan streaming lainnya. Oke, kalau melihat ini sebenarnya persaingannya tetap mungkin jadinya di konten di program yang kita tawarkan sebetulnya seberapa jadi tantangan ya. Karena di streaming tadi ada Netflix ya, Netflix, ada Disney, atau ada video juga ya, video punya itu. Di satu sisi di MNC juga punya pembanding ya, tadi ada Vision Plus gitu ya, gitu. Segmen yang berbeda sebetulnya. Tapi di sini tetap kita tetap ada konten yang kita jual gitu ya, spesifik itu, kemudian yang lain mungkin sisanya kita ada di satelit mungkin tetap bersaing dengan teman-teman yang di TV lain, tapi mungkin ada beberapa daerah sekarang kan udah digital terus udah keren ya, jadi udah hadir bisa nonton HD itu. Kalau dulu sebelum TV analog nggak bisa hadir, begitu digital bisa hadir, TV-nya udah support, TV yang udah gede pun 50 in, 65 in gitu udah bisa ngeliat dengan HD. Dan HD kan bisa lihat bagus ya, kalau misalnya TV-nya gede, HD ya nggak enak banget ditonton gitu. Jadi kualitasnya program-programnya dibeli ya itu yang mungkin jadi ambil juga. Jadi misalnya beberapa program khusus misalnya ada sport, kita mungkin bisa adakan yang memang eksklusif gitu. Misalnya apa yang eksklusif ya? Kayak kemarin di Mas eksklusif tuh, eksklusif di MNC. Jadi itu salah satu masuk untuk bisa bersaing di pasar ya, karena tapi termasuk streaming juga gitu. Mengikuti tren juga gitu ya Kak ya. Oke, jadi demikianlah wawancara kami kali ini tentang topiknya itu broadcasting di bidang TV ya, PTV bersama dengan Pak Yoga Setiawan. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua.
Oke, terima kasih kepada Bapak Iwan atas waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya.